الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ba'da tahiyyah rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada sikap yang lebih baik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat, lambat, hitungan detik, bahkan bisa sangat sekejap, kita semua pasti akan berjumpa kembali dengan Allah Azza wa Jalla. Kita semua pasti akan merasakan goncangan syakaratil maut. Kita semua pasti akan berpulang kembali ke kampung halaman kita, Darul Akhirah, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Kecuali langkah takwa, langkah iman, langkah Islam senantiasa menyertai kita hingga detik kematian menjemput kita. Kita yang telah divonis mati ini oleh Allah tentu bermohon kepada-Nya semoga kelak saat kepulangan kita Allah perkenankan dalam keadaan terbaik membawa iman, wafat kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah salawat ta'zim dan salam mahabbah ini Allah perkenankan pula kepada kita semua. Kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena beramal ihya'us sunnah yang menjadi asbab nanti Allah memilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman, ayahanda bunda saudara-saudariku yang dicintakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kesempatan siang hari ini Allah perkenankan kita semua bisa menikmati hidangan ilahi Allah. Salat di awal waktu dirangkai dengan zikir dan doa, dilanjutkan dengan mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Semoga menjadi asbab kehadiran kita, Allah ridha mengampuni semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah sehat afiatkan lahir dan batin kita, Allah berkahi sisa usia kita, dan Allah bahagiakan kita semua di sini di dunia, sempurna Allah bahagiakan kita nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dicintakan Allah, akhirnya Kementerian Agama telah menetapkan 1 Dzulhijjah jatuh pada hari esok, Selasa, meski pihak Saudi Arabia KSA telah menetapkan pula hari ini adalah hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, di mana berselisih hari. Hari ini mereka sudah menyatakan sebagai hari pertama bulan Dzulhijjah, sementara Indonesia baru menetapkan besok hari tanggal 1 Dzulhijjah. Terkait dengan Dzulhijjah sebagai satu di antara Ashhurul Hurum, ya, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang 4 bulan ini tidak boleh di antara yang sangat signifikan menumpahkan darah pertikaian yang menjadikan penyebab kehancuran umat. Maka satu di antara bulan itu adalah Dzulhijjah, di mana Dzulhijjah sendiri juga akan ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyejarah untuk sama-sama semua kita memuliakan di dalamnya. Adalah rekomendasi awal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bulan ini untuk menjadi bagian bulan yang harus kita muliakan. Di luar bulan Dzulqa'dah
Di akhir kita persis ini hari terakhir kita berada di bulan Dzulqa'dah, lanjut dengan bulan Dzulhijjah, selesai Dzulhijjah ada bulan Muharram, lalu yang satunya lagi terpental pada bulan Rajab. Adalah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat dari Abdullah ibn Abbas. Ini jika beliau yang mengeluarkan menjadi rantetan hadis sebagai periwayatan Nabi kita Muhammad SAW, adalah hadis yang insya Allah kuat sekali dengan keadaan beliau sebagai yang memang meletakkan dasar tafsir Quran. Adalah Abdullah bin Abbas yang mendapatkan doa khusus dan sekaligus penegasan atas doanya Nabi tidak akan pernah tertolak. Di usia yang masih amat belia, beliau mendapati doa itu, dan doa itu kemudian melesat, ya, merentetkan sejarah-sejarah hari-hari beliau dengan doa itu. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Adalah doa Nabi yang kemudian juga para ulama menjadikan doa ini ketika ada anak ponakan di acara akikah, maka baiknya dibacakan doa tersebut. Allahumma faqihu fid din, ya Allah berikan pemahaman agama pada anak ini. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan at-ta'wil pada anak ini. At-ta'wil itu satu kelas, satu tingkat di atas tafsir. Ada terjemah, ada tafsir, ada ta'wil. Ta'wil mimpi biasanya harus mengerahkan tidak hanya postulat keilmuan, ya, tapi juga adalah basis spiritualitas. Tidak hanya mendasarkan kepada intelektualitas, tapi kalau sudah bicara ta'wil adalah bahasa basirah, ya. Makna terdalam esoterik dari sebuah ayat adalah bagian penting dari proses pentakwilan ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian lahirlah seorang Ibnu Abbas yang menjadi pencetus awal kitab tafsir, Tafsir Al-Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas, ya. Artinya ketika beliau meriwayatkan hadis pun pasti dengan pendalaman yang sangat kuat, terutama ketika harus membincangkan dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Kita pisahkan dulu ketika beliau menyampaikan hadis ini. Kala Nabi SAW, ma min ayyamil amali salih, tidaklah hari-hari yang amal saleh fiha di dalamnya dihidupkan, ahabbu ilallah, Allah lebih mencintainya, ya, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Hadhil ayyam adalah penegasan dari tafsir surah Al-Fajr ayat kedua. Allah menggunakan terminologi sumpah dengan makhluknya yang bernama Fajr dengan rangkaian berikutnya, walayalin ash. Layalin ash, layal malam-malam, ash yang 10. Ketika nyebutan hadis ayyam adalah jamak dari kata yaum, memang berbilang harinya sebagaimana berbilang malamnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang juga merujukkan pada tafsir Ibnu Abbas, ya, itu menyebutkan kata layalin ash, malam-malam 10, memang ada dua pendapat. Pertama, ya, ashrul awakhir fi syahri Ramadan, 10 akhir di bulan Ramadan. Yang kedua, ashrul awal min syahril Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bagaimana layalin ash, di 10 pertama ini, di malam-malamnya hidupkan sebagaimana kita menghidupkan malam-malam di 10 akhir Ramadan. Kalau kita punya konsentrasi di mana mencari ada buruan kita, itu malam Lailatul Qadar, karena Rasul pun juga menyampaikannya adalah taharraw fil witr min ashril awakhir, ya, carilah di tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan, karena adalah malam yang menjadi buruan semua hamba-hamba Allah yang merindukan Allah dan surganya, ya. Maka ada juga buruan sebagaimana semua orang mengharapkan atas hadirnya di 10 awal pertama bulan Dzulhijjah itu. Apa? Momentum ini juga akan sangat bersesuaian ketika juga mendapati sebuah riwayat bahwa ada malaikat yang bergelombang itu datang secara serempak dengan pimpinannya langsung Ar-Ruh, malaikat Jibril alaihissalam. Itu hanya pada 2 momentum dalam setiap tahunnya. Momentum pertama ketika Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr
Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzul bukan nazal, tanazzul. Kalau nazal, nuzul itu sekali saja dan hanya seberapa. Kadang lebih kuatnya satu. Tapi kalau sudah tanazzul, bergelombang para malaikat itu turun. Kalau bergelombang berarti sekian banyak, tak terhitung malaikat itu menghampiri. Apa? Malam Lailatul Qadar. Momentum kedua adalah hari di mana malaikat itu juga bergegas, bergelombang, berdesak-desakan memenuhi planet bumi, terutama di zona Arafah. Hari Arafah. Ya. Maka Arafah sendiri, hari Yaumul Arafah ada pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Baik, saya kembali. Ya. Ketika Rasul menyampaikan ini di hadapan para sahabat pun sampai mengatakan untuk penegasan, termasuk jihad. Ya. Kecuali ya illa rajulun, ketika seorang lelaki yang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan jiwanya dan dengan hartanya, bimalihi wa binafsihi wa malihi, tapi dia tidak pulang lagi kecuali di dalam keadaan wafat syahid di medan jihad. Ingin menegaskan bahwa ini bisa melampaui daripada pahala jihad ketika kita melakukan amal ibadah kita di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, apapun bentuk amalannya. Ya. Kemudian turunan dari amalan yang dimaksudkan, apapun bentuknya, itu adalah rangkaian-rangkaian yang dalam percontohannya di masa Rasulullah Muhammad SAW itu hidup, maka beliau memberikan percontohan itu sebagai amal yang recommended untuk kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Pertama adalah Rasul Muhammad SAW menyampaikan bahwa ya berpuasalah kita berada di 10 awal pertama bulan Dzulhijjah itu. Ada namanya ayyamam ma'lumat, ada namanya ayyamam ma'dudat. Ya. Jika ayyamam ma'lumat kaitan dengan Ramadan, memang hari-harinya sudah diketahui, ya, dan hari-harinya dibatasi, ya. Maka 1 sampai tanggal 7 adalah baiknya kita berpuasa. Baiknya untuk mengatakan tidak juga wajib, tapi memiliki fadilah, tapi memiliki keutamaan. Bisa dengan berpuasa sebagaimana kita puasa sunnah Senin dan Kamis, atau dengan puasa Daudnya, Senin, Selasa kita tidak berpuasa, Rabu kita berpuasa. Tapi berada di zona 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya persis sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka amal puasa kita ini adalah amal yang amat sangat utama, yang Rasulullah SAW menyebutkan ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah SWT, sangat dicintai. Ismu tabdil. Ya. Kemudian tanggal 7 selesai, tanggal 8 tambah 9 dia ma'dud, membatasi di tanggal 8 9. Ini lebih utama lagi dia berpuasanya, karena dia akan memasuki pada yaumut tarwiyah dan yaumul arafah. Di tanggal 8 ada peristiwa yang menjarah. Kenapa kemudian disebutkan ini hari juga lebih kita tingkatkan lagi, meningkat, ya, daripada hari pertama, hari kedua. Di tanggal 8 hari ini kita lebihkan lagi semangat, ghirah dalam melakukan amal ibadahnya. Kenapa? Karena adalah bagian dari sejarah Rasul Muhammad SAW ketika hendak memasuki Arafah, maka beliau mampir di Mina. Mampir beliau di Mina bagian dari mengenang sejarahnya Rasul Muhammad SAW atas peristiwa sebelum-sebelumnya. Ada peristiwa apa? Adalah dulu datuk beliau Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, ketika awal proses di mana beliau menempatkan istri dan anaknya yang baru saja lahir, biwadin ghairi di zar'in, di tempat yang tidak tumbuh pepohonan, tidak juga keluar air, kering, kerontang, tandus, ya. Biwadin ghairi di zar'in ini, kemudian dia pulang lagi. Namun ketika sudah pulang, lalu kemudian Allah perintahkan lagi datang. Jadi ini bahasa i'tibar sesungguhnya adalah ketika dapat di satu riwayat Ibrahim alaihissalam ditanya oleh salah seorang pengikutnya, kenapa engkau disebut sebagai seorang Khalilullah ya Ibrahim? Karena aku senantiasa mengutamakan perintah Allah dibanding perintah-perintah yang lain. Beliau meletakkan istri dan anaknya baru saja lahir, kemudian beliau tinggalkan, tidak dibekali dengan perbekalan yang cukup, apalagi di tempat yang sangat tidak nyaman sesungguhnya,
Disebutkan dalam Al-Quran biwadin, di tempat ghairi di zar'in, yang tidak ada tumbuhan, yang tidak keluar juga air di dalamnya. Ya. Keluar, meninggalkan seorang istri dan anak, yang anak ini pun juga baru saja lahir. Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Batin dia sesungguhnya menangis. Ini ingin menegaskan saja bahwa beliau memang mengutamakan perintah Allah. Ya, ya Ibrahim, ya Khalili, kenapa kau tinggalkan kami? Tidak juga bergeming, tetap dia jalan. Kalau sudah Allah perintahkan, maka dia jalan. Kalau sudah Allah perintahkan A, maka dia akan pasti berada di jalan A. Hajar adalah sosok yang resonansi ketauhidan millata Ibrahim Hanifa, yang hanif, yang kuat lurusnya, tegak lurusnya seorang Ibrahim dalam menegakkan kalimat tauhid, maka resonansinya sampai kepada Hajar. Apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Nah, baru dia bergeser, baru berbalik, ya ini perintah Allah. Pergilah, sungguh Allah tidak akan meninggalkan kami. Ya. Pergi, kapan balik lagi? Beliau tinggal di Palestina, perbatasan dengan Mesir. Sementara biwadin ghairi di zar'in adalah tanah Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkatam mubarakah. Adalah ketika Jibril membisikkan di mana akan diletakkan istri dan anaknya itu adalah di tempat ini. Dulu pernah dibangunkan oleh Jibril alaihissalam dengan Adam. Pondasinya di zaman masa Nabi Nuh dihantam dengan banjir, maka luluh lantak kecuali pondasinya saja. Disitulah kemudian ditempatkan Ismail dengan Hajar. Kita dapat cerita bagaimana kemudian terjadi ketika akhirnya benar-benar meninggalkan ya, dua makhluk Allah di tempat itu, dan hanya dua mereka. Seorang Hajar dengan perjuangannya untuk memberikan anaknya, karena menangis terus, ya, melengok ada sebuah bukit kecil. Naiklah beliau ke sofa. Dari atas sofa berharap ada mendapati air karena kehausan. Kan tadi disampaikan tidak tumbuh tumbuhan, tidak ada air, dan tidak diberikan bekalan yang cukup. Habis sudah. Ada oase, turun. Turunnya beliau dari sofa ke bawah adalah kemudian menjadi aktibar syariat haji, dan namanya sa'i atau umrah. Dia lari kecil, naik ke Marwah. Dari Marwah lihat lagi, kayaknya ada, nggak ada. 7 kali bolak-balik. Perjuangan seorang ibu. Meski akhirnya mendapati apa kemudian, anakku tidak lagi menangis. Didatangi, ternyata air sudah meluber. Zam-zam, zam-zam, zam-zam. Zam-zam artinya apa? Ngumpul, ngumpul, ngumpul. Air ternyata keluar, keajaiban Allah perkenankan dari ketauhidan seorang Ibrahim. Percaya, yakin sepenuh hatinya Hajar dengan Ismail, Allah letakkan keajaiban yang baru. Baik, kapan balik? Ketika akhirnya ada perintah, falamma balagu ma'u sa'ya, anak ini sudah bisa diajak dialog. Berarti kalau sudah bisa diajak dialog dengan bangunan argumentasi yang bisa diterima, ada mengatakan 6 sampai usia 7 tahun, maka Ibrahim datang kembali ke tempat itu. Ditinggalkan, datang lagi kemudian. Mampir melalui tanah Mina. Di tanggal 8 itulah beliau bermalam di Mina, mendapati mimpi, ara fil manam an adbahuka fandur madza tara. Dia dimimpikan oleh Allah. Beliau sebagai nabi dan rasul, mimpi adalah bagian dari wahyu Allah azza wa jalla. Tapi karena konten mimpinya, materi mimpinya sesuatu yang absurd. Masa aku membunuh, membelih, mengorbankan anakku? Berpikir dan memastikan, itu namanya tarwiyatun. Rawiyah, yarwi, tarwiyah. Artinya apa? Berpikir ulang untuk memastikan apa benar ini mimpi dari Allah. Rasulullah datang ke Mina sebelum masuk ke Arafah untuk mengenang tarwiyahnya seorang Ibrahim alaihissalam. Kita yang membaca sejarah ini ternyata memang akhirnya kata Rasul, baiknya kita berpuasa. Nah, nanti tanggal 8 Dzulhijjah, hitung dari sekarang, besok nih tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari ke-8 kita berpuasa. Ya, walaupun tadi saya sampaikan bisa dari tanggal 1, ya, bisa terus berantai sampai menembus tanggal 9 atau di sela. Dengan kebiasaan kita ada Senin Kemisnya atau dengan puasa Daudnya kita. Di tanggal 8 itu baiknya kita berpuasa untuk mengambil tarwiyah. Sebagaimana jamaah haji manapun sebenarnya sesungguhnya lebih sunnah mana antara mereka setelah miqat langsung ke Arafah atau ke Mina? Lebih nyunnah ke Mina. Tapi sayangnya untuk haji reguler itu tidak ada perizinan
untuk masuk ke Mina, mereka akan diarahkan langsung ke Arafah. Karena nyunahnya bukan bagian dari nyunah yang dimaksudkan, adalah bagian dari dulu karena jalur Madinah menuju Mekah pasti melewati Mina. Maka Rasul mampir di Mina dan Rasul melakukan tarwiyah di sana. Baik kata Imam rahmatullah subhanahu wa ta'ala, malam ke-9 beliau bermimpi. Bermimpi kembali untuk besok harinya beliau pun merenung ulang. Ini benar ini. Pengenalan dan pengakuan atas mimpinya namanya Arafah. Arafah ya'rifu Arafatan. Ya, meyakinkan ini benar dari Allah. Persisnya untuk menguatkan 3. Di mana malam 3? Menjamu tamu boleh, wajibnya adalah 3 hari. Ya, bermimpi kalau sudah 3 hari berurut-urut dengan materi yang sama. Dalam Ta'wilul Manam, Ibnu Qayyim Az-Zawji mengatakan ini benar dari Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata benar. Di malam ketiga beliau kembali bermimpi. Nah, di tanggal 10 itulah, ya, di tanggal 10 Dzulhijjah akhirnya menguatkan, saya harus melakukan ini. Ya abatif, ya bunayya, ara fil manam. Apa kemudian disampaikan oleh anaknya? Ya abatif al ma tu'mar. Satijuduni insyaallah minas sabirin. Udah ayah, tak usah ragu. Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Niscaya kau dapati aku orang yang bersabar. Saya ingin menggali ini dulu karena bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika akhirnya kita mendapati syariat-syariat baik itu kurban ataupun haji, dalam perjalanan kita haji setelah dari Arafah, kita Muzdalifah, kita ke Mina, ada yang langsung tawaf ifadah atau yang langsung ke Mina untuk melempar zamarah Aqabah namanya, adalah diambil dari risalah sejarah ini. Ketika akhirnya sang anak pun ya mengikhlaskan dirinya dikurbankan, apa yang terjadi? Syaitan laknatullah alaih adalah pihak yang pasti tidak akan pernah diam, berpangku tangan dan merasa amat sangat gelisah kalau ini diteruskan akan menjadi sesuatu yang bahaya bagi dirinya. Maka digoda. Ibrahim, ingat enggak dulu kau mengharapkan anak, usiamu sudah melampaui batas yang umum, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang 90 tahun, tapi juga belum mendapatkan karunia anak. Ya. Sekarang sudah lahir, kau korbankan. Model ayah macam apa engkau? Ini tahu adalah iblis. Beliau kemudian mengambil 3 bebatuan kecil. Rajman lisyayatin. Bismillahi Allahu Akbar. Dilempar, melemparnya Ibrahim. Itu kemudian menjadi ritual umatnya Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan ibadah haji yang namanya Zamarah Aqabah. Gila memang milat Ibrahim Hanifah. Ini Ibrahim sudah kalau bicara tauhid paling unggul lah. Coba mungkin mempengaruhi enggak atas perintah ini gagal. Datanglah kepada istrinya Hajar. Hajar, kau tahu tidak suamimu itu akan melakukan apa? Dia akan mengorbankan anaknya, akan menyembelih anaknya. Adalah Hajar, resonansi gelombang ketauhidan nyampe juga kepada Hajar. Tahu ini menggoda oleh iblis. Rutmal syatin. Bicara hati, bicara kemanusiaan nggak mungkin lah. Ya. Pasti akan teriak nggak mungkin, jangan dilakukan. Tapi ini adalah perintah Allah. Rutman lisyayatin. Bismillahi Allah Akbar. Selalu mengendakai Allah, selalu membawa Allah dan hanya Allah yang Maha Besar. Lempar kan? Itu yang nanti kemudian menjadi zumrah ula. Ya. Nggak mempan sama Hajar, datang ke Ismail. Ismail, kau tahu nggak ayahmu melakukan apa? Ibu mengikhlaskannya. Kau akan disembelih. Anak yang luar biasa akan jadi seorang nabi dan rasul. Rajman lisyayatin. Bismillah Allah Akbar. Sama. Ini yang kemudian akhirnya ada di tanggal 10. Ada yang melaksanakan tahallul awalnya di Mina dengan Jamrah Aqabah dulu. Ada akhirnya bertahan sampai hari ke-13. Itulah yang kita yang selain menjadi tamu Allah, ayyamut tasyrik, kita bernahar. Karena di tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari nahar. Hari di mana Ibrahim kemudian akhirnya mengalirkan darah. Ya. Ketika akhirnya Masya Allah menetapkan sudah, iblis pun lari luar biasa, tidak bisa mengganggu sosok-sosok hebat ini. Akhirnya sudah nempel yang namanya pisau yang sudah paling tajam di asah. Kalau bicara tajamnya asahan dari pisau adalah Ibrahim. Ingat peristiwa bagaimana beliau dihitan? Di usia berapa tahun? 40 tahun. Kalau bukan yang paling tajam, bermasalah. Coba aja praktekin. Ya. Pisau kita garis sendiri. Tapi selesai kan? Dan gak masalah. Ya. Artinya apa? Sudah nempel, tinggal serak aja. Tapi lagi-lagi, ini adalah ujian Allah. Sodakta, ya, benarnya mimpimu wahai Ibrahim. Kau telah lulus atas ujian Allah ini.
Akhirnya Pak Jibril membisikkan, nih diganti. Kibas, kambing. Allahu Akbar. Ibrahim sadar ternyata akhirnya digeser anaknya dan akhirnya yang jadi adalah kambing. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 kali sebutkan Allah karena Allah memang di atas segala-galanya. Hajar yang menyaksikan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar-benar mendesain luar biasa semua skenario indah kehidupan manusia. Illallah, kecuali Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail yang baru tersadarkan. Allahu akbar. Puji Allah walillahil hamd. Ini lafaz yang kemudian menjadi akhirnya lafaz takbiran kita. Bahkan ya ulama-ulama yang juga ternyata dicontohkan oleh Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar, di tanggal 1 Dzulhijjah mereka kalau berangkat kerja, masuk ke pasar, maka lisan mereka mengucapkan kalimat ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka tidak salah, itu namanya takbir mutlak. Takbiran mutlak, karena takbir itu ada 2, takbir mutlak, takbir muqayyad. Di hari-hari pertama kita berada di bulan Dzulhijjah, boleh, silakan. Sebagaimana percontohan Abu Hurairah dengan Abdullah ibnu Umar, putranya Umar ibn Khattab. Generasi milenial terbaiknya Rasulullah Muhammad SAW. Oke, lanjut. Jadi ketika akhirnya berada Rasulullah Muhammad SAW itu di Mina di tanggal 8 melaksanakan tarwiyah, tanggal 9 beliau masuk ke Arafah. Dan itulah yang kemudian terutama di tanggal 9 Dzulhijjah bagi kita menempatkan puasa Arafah sebagaimana persis jatuh setelah Ramadan. Yukaffirus sanah qablah wa ba'dah. Karena puasa di tanggal 9 Dzulhijjah nilainya mengcover, merontokkan dosa-dosa setahun yang lalu, dosa setahun yang akan datang. Jangan dianggap biasa, jangan dianggap enteng. Karenanya dia sangat utama, muakkad, sangat dianjurkan kita berpuasa di hari Arafah. Mungkin akan menjadi menggelitik pertanyaan kita, Ustadz, kita berpuasanya di tanggal 9 Dzulhijjahnya kita di Indonesia, karena kan beda hari. Ya, ini kita baru besok. Indonesia menetapkan besok tanggal 1 Dzulhijjah. Artinya ketika hari Arafahnya mereka sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Ataukah ketika ada peristiwa Arafahnya yaitu tanggal 9 Dzulhijjahnya mereka. Ya. Sedikit saja informasi bahwa dari beberapa yang juga menyampaikan para ulama-ulama kita, untuk kita berpuasa Arafahnya kapan? Arafahnya sebagaimana tanggalan kita di negeri kita. Ya. Berarti kalau kita besok tanggal 1, berarti nanti hitungan sampai tanggal 9, walaupun mereka sudah tanggal 10, kita masih tanggal 9. Karena kita sudah melewati basis bagaimana imkanu ru'yah, ini yang menyaksikan, ya kan sumu li ru'yati, disuruh ngelihat hilal kan, dan memang belum terlihat, ada tapi belum nyampe pada batas yang seharusnya, ya, yang sudah disepakati untuk wilayah ASEAN ini garisnya di atas 3, itu belum nyampe 3. Baik, saya sampaikan. Berarti nanti hari Arafah kita harus berpuasa. Kita laparkan diri kita. Karena kita ingin mengejar itu. Dan festival tahunan ini amat sangat luar biasa, dahsyat. Ya. Kalau saudara-saudara kita yang menjadi takdir Allah, tamu Allah, dia berada di Arafah. Di tanggalan itu, utamanya kita. Berarti tanggal 8 ya. Mereka tanggal 9, kita tanggal 8. Mereka sedang berada puncaknya wukuf. Ya. Puncaknya wukuf adalah zuhur. Ya, zuhur selesai sebagaimana Jumat, mereka akan duduk berlama-lama untuk menyimak khutbatul wukuf dari syekh yang ada di sana. Semua jamaah haji jutaan ya mengaminkan doa di akhir dari mereka khutbah. Wallah, itulah yang menjadikan syaitan itu menangis terkencing-kencing. Bagaimana tidak setahun sudah mereka ini para syaitan menggoda, merontokkan keimanan orang-orang ya hamba-hamba Allah, tapi ternyata dari satu mereka mengangkat tangan, peristiwa mengangkat tangannya mereka menyebabkan mereka akhirnya sia-sia perjuangan mereka. Maka mereka menangis. Artinya apa? Sungguh peristiwa Arafah dengan doa-doa semuanya menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdoa, maka kita kan beda 4 jam. Kalau mereka di waktu zuhur, kita di sini menjelang waktu asar. Maka bertahanlah kita selesai sholat asar. Selesai sholat asar, maka beradalah kita di atas sejadah.
lalu kita berdoa sebagaimana doanya mereka sedang wukuf di padang Arafah. Karena itu adalah amal yang utama. Di bulan Dzulhijjah ini momentum itu berkumpul hanya di bulan Dzulhijjah. Bahkan disebutkan ummahatul ibadah. Berkumpulnya semua ibadah ada pada di bulan Dzulhijjah. Ada sedekah. Bahkan puncaknya sedekah berkurban. Man wus'atar rizki, karena kaitan dengan rizki. Siapa yang memiliki kelebihan luasnya rizki, maka fal yudhi, dia hendaklah berkurban. Kalau dia tidak berkurban, falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kalau dia mau juga berkurban, maka jangan deketin tempat sholat, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti seakan Rasul tidak mengakui kita punya urusan rezeki tapi kita tidak berkurban. Ada di bulan Dzulhijjah, tidak ada di bulan yang lain. Sedekah bisa kapan saja, tapi sedekah yang paling utama berkurban ada di bulan ini. Haji umrah utamanya berada di bulan Dzulhijjah. Haji tidak bisa di lain bulan ini. Ada tanggal 9 namanya wukuf, tidak bisa di bulan Rajab, tidak bisa di bulan selain ini. Ada puasa, Ramadan ada puasa, di bulan ini juga ada puasa. Ada zikir, ya, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Kita hendak berzikir di hari-hari ini. Ya, kita juga berzikir. Ya, Masya Allah. Maka kita mengucapkan apa? Takbir. Ada kalimat tahlil. Allahu Akbar. Zayyinu a'yadakum bi kalimat takbir. Bitakbir. Hendaklah kau hiasi hari-hari menuju hari Idmu yang agung itu dengan takbir. Maka insya Allah kita yang mendapati risalah ini, kita akan menjadikan momentum satu besok Dzulhijjah sampai menjelang tanggal 10 Dzulhijjah, kita akan menjadikan momentum ini indah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar, sungguh telah aku anugerahkan begitu banyak nikmat kita. Maka salatlah salat Idul Adha. Ada pula salat di sini di bulan Dzulhijjah. Salat yang hukumnya paling tidak jangan sampai tidak kita tunaikan salat Idul Adha lebih awal, lebih cepat. Kenapa? Agar nanti proses penyembelihannya tidak terlalu terik, karena akan mengganggu bagi hewan kurban kita. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri lebih agak lama karena beri kesempatan buat mereka yang belum selesai fitrah. Maka ini hal-hal fikih yang mengaitkan dengan prosesi itu menjadi bahan perhatian kita juga semua. Hingga akhirnya sebelum darah itu mancar dari hewan kurban kita, lalu kita berdoa, wallah sebelum sampai di tanah yang kita pijak, Allah telah selesaikan seluruh doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang indah Allah perkenankan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangan kita semua, kita mohon kepada Allah. Semoga Allah takdirkan hari ini hari terindah kita semua, lebih baik dari hari-hari yang lalu. Seterusnya sampai akhirnya kita wafat menghadap Allah lebih indah, lebih mulia, lebih baik dari hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih wa'fu wa sallim wa akrim wa hafad wa sallim wa barik ala ummati sayyidina Muhammad. Ighfir lana ya Allah maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin ya rabb kulli syai'. لا تسألنا كل شيء ولا تحاسبنا كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حسنات سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يليق بكمال الله وكما يليق بكماله. Ya Allah ya Rabb, perkenankan semua kami bertaubat sebelum kami wafat. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik matian kami ya Allah. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan semua kami menghadap goncangan syakaratil maut. Wafatkan kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, tidaklah kami berpisah dari majlis zuhur hari ini ya Allah, kecuali semua kami membawa ampunan-Mu ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil kami ya Rabb. Dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk sejak akhir balik ingat detik waktu zuhur hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bahagiakan semua kami dengan ampunan-Mu. Bahagiakan pula orang tua kami ya Allah dengan ampunan-Mu. Saat wafat husnul khatimah, Kau jadikan kuburnya
dunia raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Ya Allah, kelak berjumpakan kami semua, berkumpul kembali nikmat bersama Nabi tercinta kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikmati indah surga-Mu ya Allah, menitapi indah wajah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, takdirkan hari ini dan hari-hari setelah hari ini, semua hari-hari sampai akhirnya kami menghadap-Mu ya Allah, lebih baik dari hari ini, lebih kuat akidah kami ya Allah, lebih ikhlas kami dalam beramal, lebih khusyuk dalam solat kami, lebih tekun ibadah kami ya Allah, lebih santun dan mulia akhlak kami, sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangga kami, berkahi sisa usia kami ya Allah, berkahi aktivitas dunia kami ya Allah, berkah untuk semua urusan dunia kami ya Allah, penuhi semua hajat kami, lunasi semua hutang piutang kami ya Allah. Kami ingin pulang kepadamu dalam keadaan bersih, suci lahir batin ya Allah. Perkenankan yang terbaik untuk semua urusan dunia kami ya Allah, tempatkan untuk semua kami, sempatkan dan catat nama kami ya Allah. Kelak suatu saat nanti kami bisa wukuf di padang Arafah ya Allah, kami bisa tawaf mengelilingi Ka'bah-Mu ya Allah, kami bisa menaiki bukit Safa dan Marwah ya Allah, kami bisa mengunjungi makam Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami bisa salat 2 rakaat di raudhah beliau ya Allah, kami bisa melepas rindu kami untuk beliau ya Allah, beruluk salam persis di depan makam beliau ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kerinduan semua kami ya Allah, takdirkan ad-duyuf fi baitil atiq. Allahumma rzuqna ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah bi syafaati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yusran wala usra, yassir lana an ziyaratil halamin. Ya Allah ya Rabbana, untuk semua kami yang berkurban, terima kurban kami ya Allah, jadikan ia kendaraan menuju surga-Mu ya Allah, bukakan pintu surga terindah untuk semua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ta'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita kasih kesempatan 2 penanya jika ada yang ingin. Silakan Bapak 1, 2. Oke, silakan. Sebutkan nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, anak pikir nggak dapat jawab. Jawab silakan. Ya. Mau tanya ini, saya Dwi dari BSI. Mau tanya, saya insya Allah berniat berkurban nanti. Biasanya saya potong sendiri. Tapi kadang-kadang sebelum hari H tuh 3 hari itu kadang-kadang ada tetangga yang ngajakin urunan untuk sapi. Nah itu yang bertujuh itu. Nah yang mau saya tanyakan, mana yang utama? Saya beli domba, saya potong sendiri, atau saya urunan untuk beli sapi gitu. Ya. Baik. Memang silang pendapat ya, mana utama, apakah kambing atau sapi. Gus Baha saja, Ustaz Adi Hidayat saja, itu lebih banyak mau menjawabnya begini. Rasul itu mengkurbankan untuk diri beliau kambing. Ya, untuk umat Rasulullah pun kambing. Ya. Ketika Ismail digeser dan diganti oleh Allah karena untuk menguji keimanannya, bukan sapi tapi kambing. Saya tidak ingin mengatakan apa lebih afdal, sapi atau afdal dengan kambing. Tapi Rasul mengatakan kalaulah sapi maka 1/7. Ingin mengatakan bahwa yang mampu sapi silakan, yang tidak mampu dengan sapi silakan dengan kambing. Ya. Sekarang pertanyaannya ini dibalikan kepada kita ingin mana, apakah dengan sapi atau dengan kambing? Sapi 1 orang bisa menanggung 7, itu afdal. Kalau cuma 1 ingin urunan dengan kawan-kawan juga tetap afdal, karena terhitung 1 kambing, ya. Karena kewajiban kita hanya untuk satu kambing. Baik, kemudian memotongnya langsung dengan sendiri atau dengan orang lain? Rasul ketika motong dengan sendiri, nggak minta Abu Bakar, nggak minta Umar yang gagah perkasa, tidak. Rasul sendiri. Bahkan kami pun ketika di Azikra, guru saya Salah Arifin itu sampai punya pendidikan untuk semua ustadz tuh bisa nyembelih sapi. Kalau kambing udah biasa lah, ayam apalagi, ya, ikan menjulung-julung udah lagi. Sapi kita insya Allah untuk sapi siap, ya. Bahkan belajarannya munten ketika nggorok kan jihad ketika terjadi perperangan itu kan kita harus di face to face. Kata Ustaz Arifin, antum berani nggak ngelihat itu proses nyembelih orang? Kalau antum sudah berani, insya Allah antum bisa nyembelih sapi. Dan sekarang udah biasa sapi. Nah, baiknya memang dengan sendiri. Namun kan tidak semua orang punya kemampuan dan keberanian. Ya, kalau tidak berani, ada di sekitarannya. Kenapa? Momentum darah itu memancar sebelum sampai ke tanah ini, lalu kita berdoa, wallah,
itu yang dikatakan sebanyak helaian bulu-buluan kurban hewan kita, sebanyak itulah dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian udahlah lepas aja. Kita ambil momentum itu. Di sana ada silaturahim, di sana ada zikir, di sana ada doa, di sana ada kesaksian. Saling bersaksi antar kita, memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik Pak, satu lagi silakan. Terkait dengan yang tadi Ustaz, kan sapi bisa buat 7 ya Ustaz ya. Nah kambing itu, nah misalkan nih kita kemampuannya cuma bisa buat kambing, tapi kita pengen berkorban untuk satu keluarga, itu kira-kira gimana? Ya tadi bisa. Jadi misalkan panitia menawarkan, ya sekarang apalagi saya udah baca di beberapa masjid, Ustadz sekarang udah sepi peminat kambing, lebih banyak sapi. Akhirnya pihak panitia pun dia menghitung kalkulasi, ternyata lebih banyak menarik orang-orang untuk dengan patungan sapi, ya. Jadi ketika misalkan kita sanggupnya dengan kambing, tapi di masjid itu ada urunan sapi, silakan ikutin saja. Insya Allah tidak masalah, ya, tidak ada masalah. Kambing atau sapi, tapi tadi saya sampaikan untuk sapi sebenarnya terhitung untuk bisa digotong oleh 7 orang. Ya, kita bisa 2 orang, bisa ada kesempatan. Kita punya, karena ada juga yang mengatakan kita punya orang tua, walaupun Nabi mengatakan bahwa aku terimalah hewan kurban ini dari Muhammad dan untuk keluargaku, dari keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad ada siapa? Ada Fatimah yang hidup, ada Ali sebagai menantunya, ada cucunya Hasan Utsain, ada istri-istri beliau yang masih hidup, ada istri beliau sudah wafat, ada datu-datunya. Wallahu alam. Ya. Ada yang mengatakan itu boleh atau mau merinci. Ketika memerinci dan memang ada kemampuan, misalkan kita punya datuk, punya kakek, ayah betul ayah mampu sendiri, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Silakan. Jadi genapkan menjadi 7, kita dampingkan dengan siapa, bahkan boleh juga. Saya bisa Ustaz, bisa. Istri juga bisa, silakan. Akhirnya satu sapi itu disebutin semuanya, nama kita, suami, nama istri, nama anak, sampai 7, nggak masalah. Ya, insya Allah. Baik, cukup ya. Ya, cukup. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir pada jamaah yang sudah mengikuti kegiatan